Sekarang Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di hari ini kami dari kelompok 4 akan melakukan diskusi terkait tugas individu dalam membuat diskusi hasil kelompok terkait agenda pelayanan publik, Whole of Government dan Manajemen ASN. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Supardi. Nama saya Ronald Tambunan. Dan saya Cecilia Kirana. Dan saya Rufina Jayanti. Oke, di kelompok 4 ini ada 4 orang. Ada saya, Supardi, tadi ada Ronald, ada Mbak Sasiera, dan Mbak Evina. Tapi sebelumnya kita flashback dulu video mana yang akan kita jadikan sebagai bahan diskusi. Untuk Mas Ronald bisa di-play dulu. Baik, Mas. Nanti bisa di-play, kita komen, di-play, kita komen gitu. Ini seperti itu aja saja. Terima kasih. Oke. Justinus, Bung Rusdi, silakan. Begini Pak, pertama yang ingin saya sampaikan di sini, inilah kadang-kadang yang suka terlewatkan itu, ini para penguasa ini kadang-kadang suka ngomong soal data tapi nggak pernah turun ke lapangan. Gitu ya Pak. Akhirnya yang antara di lapangan dengan yang di data itu seperti Dasein dan Dasolen. Ya, saya katakan gini, tadi kan gampang itu ngomong, udah turun aja ke kelas 3. Semua manusia pasti akan berpikir seperti itu, Pak. Tapi ketika mereka melakukan turun ke kelas 3, pertanyaan selanjutnya, sanggup nggak rumah sakit menerima banjirnya yang di kelas 3? Sekarang aja sudah keteter yang di kelas 3 sekarang. Apalagi menerima turunan dari kelas 1 dan kelas 2. Katakan dia turun ke kelas 3, yang kelas 1, kelas 2. Bagaimana nanti dengan soal ini? Apa itu yang dibantu oleh pemerintah? Salah berarti kan? Bukan disubsidi. Oke, terkait sedikit gambaran tadi, adakah bad practice terkait pelayanan publik atau manajemen ASN atau Whole of Government? Silakan teman-teman. Mungkin dimulai dari saya aja, Mas. Ya, silakan Mas Ronald. Di sini saya lihat dari argumennya Pak Rusdianto Malutawa ini, secara teknis bahwa penurunan kelas ke kelas 3 menurut saya akan menjadi masalah. Pertama, di sisi rumah sakit yang menyediakan barang dan jasa untuk pasien. Akan menjadi kesulitan dari aspek biaya pelayanan jika pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan yang gratis. Maksudnya rumah sakit udah ngasih banyak jasa dan barang, tapi mungkin iuran yang diberikan gratis, hanya full dari pemerintah ya, nggak menutup gap antara cost dan expense yang dikeluarkan dari rumah sakit. Terus menurut saya, walaupun wajar ya BPJS di sini kan bukan profit oriented atau bukan mencari keuntungan, fokusnya untuk pelayanan. Cuma kalau setimpang ini antara penerimaan dan cost mereka, menurut saya akan kolaps dan akan menjadi nggak ada untuk kedepannya, akan jadi hilang BPJS ini. Untuk menurut yang lain gimana? Silakan Mbak Sasi atau Mbak Evina menambahkan. Baik. Menambah. Oh iya, silakan. Mungkin jika memungkinkan ya diharapkan adanya pembaruan data dari bawah ke atas, bukan hanya dari atas ke bawah yang selama ini dilakukan. Karena diharapkan adanya feedback untuk digunakan untuk hal-hal lain seperti itu. Dari Mbak Evina ada tambahan? Kalau saya gitu, untuk BPJS ini sendiri, penurunan ini seharusnya ada kriterianya. Gitu. Dari 1 untuk turun ke 2 itu nggak semua kelas 1 bisa turun ke kelas 2, kelas 2 bisa turun ke kelas 3 gitu. Semua itu harus ada kriteria. Apalagi ya benar,
untuk dari kelas 2 ke kelas 3 yang gratis ini, itu harus ketat sekali dalam penilaian kriterianya. Jadi nggak semuanya bisa langsung turun. Penetapan kriterianya itu yang seperti apa, harus ada dilihat lagi datanya gitu. Dan ya benar, kita harus turun ke lapangan langsung, bukan hanya mengandalkan data saja gitu. Gitu sih. Oke, berarti harus ada. Kita lanjutkan kembali videonya. Silakan diputar lagi, Mas Ronald. Terkait kepesertaan BPJS kesehatan tadi, kira-kira adakah bad practice dari whole of government terkait hal tersebut? Izin Iya, silakan. menyampaikan pendapat. Kalau saya ngelihat gitu ya, untuk kriteria orang miskin sendiri, seperti yang di wilayah saya yang saya lihat gitu. Kalau dibilang untuk salah satu syaratnya adalah surat keterangan miskin gitu, itu semua orang bisa dapat kok sebenarnya. Kalau dengan kita sebenarnya langsung datang ke Pak RT gitu kan ya, minta surat miskin. Jadi nggak yang benar-benar miskin banget bisa gitu dapat. Jadi enggak kok, nyatanya faktanya di lapangan juga saya lihat sendiri, dia punya cabang usaha, dan dia punya itu gitu, punya surat keterangan miskin gitu. Sedangkan dia punya usaha. Jadi buat surat keterangan miskin ini sendiri kayaknya nggak bisa dijadiin patokan juga kalau misalkan terlalu mudah untuk dapetinnya gitu. Terus saya akan membahas dari aspek pelayanan dari rumah sakit ya. Tadi kata Bapak Rusdianto tadi ada beberapa pelayanan tidak baik. Nah, saya kutip dari websitenya Ombudsman ya, sebagai pengawas pelayanan publik di Indonesia, Ombudsman masih menilai buruk pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit pemerintah, khususnya rumah sakit yang pemerintah ya, bukan yang swasta. Pelayanannya masih buruk. Menurut saya, ASN yang bekerja pada Vaskes pemerintah kurang menyadari bahwa pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dan iuran juga bagi yang kelas 1, 2, 3 mungkin. Kelas 1 dan 2. Artinya para birokrat penyelenggara pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati, gedung, peralatan, alat-alat kesehatan, dan protokoler dibayar dengan pajak yang diberikan oleh warga negara. Lagi-lagi kan sebenarnya pajak juga yang cover, soalnya pemerintah melakukan penanaman modal di BPJS. Oleh karena itu, saudara sebagai ASN harus paham bahwa warga negara itu atau orang-orang yang datang ke rumah sakit itu adalah agen atau tuan, dan kita sebagai pelayan. Sekian pendapat saya. Mungkin ada yang lain tambahkan. Berarti kalau ini untuk pelayanannya tidak. Best practice di sini bukan hanya di lembaga BPJS-nya ya, Mas, tapi mungkin seperti yang Mbak Ervina bilang tadi ya, oknum-oknum di bawahnya juga kita harus bekerja sama gitu untuk membuat kriteria warga yang layak untuk mendapatkan BPJS gratis itu seperti apa. Mungkin sih itu kerjasama dari semua oknum pemerintahan, bukan hanya di BPJS-nya saja. Berdasarkan hasil diskusi tadi terkait kenaikan BPJS Kesehatan yang kembali digugat, terdapat adanya indikator bad practice dari pelayan publik, di mana sistem yang saat ini berjalan belum baik. Karena apa? Karena data-data BPJS itu masih ambigu atau tidak jelas. Apakah dia termasuk penerima iuran yang gratis atau tidak terkait dengan keanggotaannya. Dan untuk unsur dari whole of government, mungkin harus ada koordinasi yang lebih baik lagi antara BPJS, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial terkait data orang miskin. Mungkin ya itu saja diskusi dari kelompok kita. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Ya.